Irsyad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Fajar apa? Ya fajarnya setiap hari. Demi fajarnya setiap hari. Ada yang mengatakan fajar di sini maksudnya fajar hari pertama dari bulan Muharram. Karena dari fajar itulah fajar-fajar terjadi selama 1 tahun. Dimulai dari fajarnya hari pertama bulan Muharram. Ada yang mengatakan juga fajar itu bukan fajar setiap hari, tapi fajarnya hari Nahar. Hari Nahar itu hari korban. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di situ banyak manasik haji yang dikerjakan oleh jamaah haji. Ada juga yang memaknai fajar di situ ya fajarnya bulan Dzulhijjah. Karena fajar bulan Dzulhijjah itu ya bersamaan dengan malam-malam 10 Dzulhijjah itu, malam-malam yang 10. Bukan malam 10 tapi malam-malam yang 10 dari tanggal 1 bulan 3 6 7 9 10 hari itu kan kita disunahkan untuk puasa. Wallahu a'lam. Karena memang dalam apa namanya setahun itu ya 10 hari bulan Dzulhijjah itu termasuk yang paling utama. Wa layalin 'ashr wal fajri wa layalin 'ashr. Demi malam yang 10. Demi malam yang 10 bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Tapi ada mengatakan juga wa layalin 'ashr, malam-malam yang 10 itu malam akhir bulan Ramadan. Dia mengatakan juga 10 awal bulan Muharram, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 itu Tarwiyah, 9 apa? Puasa Tasyrik itu ya. Mungkin tanggal 10-nya Asyura. Tanggal 9 apa? Tasyrik, 10-nya Asyura. Itu 10 awal bulan Muharram juga termasuk disunahkan untuk puasa. Walayalin 'ashr, ada kemungkinan 10 hari apa? Akhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Muharram. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i, demi yang gelap.
yang genap. Genap. Ini yang Genap. genap. Namanya zauj. Zauj itu artinya genap. Pasang-pasangan. Ganjil. Tapi istilah sekarang zauj adalah suami, zauja, istri. Tapi arti zauj itu genap. Wal watar, watar itu ganjil. Jadi syafaq genap, watar ganjil. Ada yang memaknai juga syaf genap itu yang maknanya makhluk semuanya. Ya, makhluk itu istilahnya syafaq genap. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu aku ciptakan zawjayn, berpasang-pasangan. Maknanya genap. Kafir, iman. Dan hidayah, kesesatan. Kebahagiaan, kesengsaraan, kecelakaan. Malam, siang, langit, bumi, lautan, daratan, matahari, bulan, jin, manusia. Semuanya genap ya. Terus yang ganjil apa? Yaitu Allah. Maka Allah itu wal watar. Allah itu ganjil, zat yang maha esa. Tidak ada jandingannya. Qul huwallahu ahad. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan syafa itu juga bisa diartikan sebaliknya. Syafa kan genap, diartikan zauj. Syafa itu juga bisa diartikan sebaliknya. Sebaliknya mulia, hina. Sebaliknya berkuasa, lemah. Sebaliknya kuat, lemah juga. Kalau qadra, kudra, sebaliknya ajiz, tidak mampu apa-apa, berdaya. Sebaliknya berilmu, bodoh. Sebaliknya melihat, buta. Jadi maknanya syafa itu bisa diartikan sebaliknya. Jadi sebaliknya sifatnya sifat-sifatnya makhluk. Kalau watar itu ya memang infirad ya, munfarid. Hanya sifatnya Allah ya, yang mulia, yang berkuasa, yang kuat, yang ilmunya maha berilmu, maha hidup. Wallahu a'lam. Tapi juga watar juga bisa diartikan hari Arafah. Hari Arafah. Karena ya hari Arafah tanggal 9 ya. 8-nya tarwiyah, Arafahnya tanggal 9 itu. Nah, syafaqnya hari rayanya. Jadi hari Arafah itu hari tanggal 9 itu namanya watarnya ganjil. Kemudian yang genap tanggal 10-nya itu hari rayanya. Wallahu a'lam. Banyak yang mengatakan. Wal laili idza yasr. Di malam apabila berlalu. Yasr berlalu. Maksudnya yasr itu mudbiran itu datang, mudbiran berlalu. Hidayah di malam apabila berlalu, maknanya ya datang kemudian berlalu. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Wallahi demi malam ini, setelah Allah itu bersumpah dengan 10 malam secara khusus, Allah bersumpah secara umum itu demi malam. Malam apa aja? Walaupun ada yang mengatakan malam Musdalifah, malam Lailatul Qadar, karena berapa banyak di malam 2 malam itu. Tapi yang jelas malam ini adalah malam secara umum, malam apapun, kapanpun. Wallahu a'lam. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Hal fi dzalika, apakah pada yang demikian itu qasamun, ada sumpah yang diterima di hijr, sumpah yang diterima di hijr bagi orang yang berakal. Di hijr, akal itu bisa didasarkan hijr juga. Kenapa begitu?
bisa menahan dirinya dari perbuatan maksiat, berarti tidak bisa menggunakan akal. Maka akal di sini kosamu lebih hijau, dibahasakan oleh Allah dengan bahasa hijau, karena akal bisa menghalangi orang itu untuk berbuat keburukan. Wallahu a'lam. La tu'adzab ya kufar Makkah. Ini hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad. Kemudian Allah mulai di sini bercerita keadaan umat-umat yang mauiyah yang dulu. Ada kaum 'Ad, kaum Thamud, ada Fir'aun. Cerita mereka itu masyhur kan. Dan ini dihitungkan memang kepada Nabi. Alam taro, tidakkah Anda melihat Muhammad? Ya, sebetulnya alam taro, tidakkah Anda melihat Muhammad? Kaifa fa'ala, bagaimana telah berbuat perbuatan Tuhan kamu bi'adin dengan kaum 'Ad. Tapi walaupun hitungnya yang ditujukan kepada Nabi, ini maksudnya umum kepada siapapun dari kalangan orang yang beriman. Apa yang telah Allah buat dengan kaum 'Ad? Iram adatul ibad. Kaum 'Ad itu adalah Iram. Iram itu apa? Maknanya apa itu? Penduduk Iram, kota. Iram itu kota. Jadi sebetulnya Iram itu nama kakeknya kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu punya kakek namanya Iram. Jadi 'Ad bin Aus bin Iram. 'Ad bin Aus bin Iram. Bapaknya 'Ad namanya Aus, kakeknya namanya Iram. Jadi Iram itu kakeknya kaum 'Ad itu. Ya kakeknya 'Ad. Iram bin Sam bin Nuh. Tapi Nabi Nuh tuh punya keturunan, ya kan memang semuanya mati semuanya kan, ketika datang banjir bandang itu. Ya. Dan ketika selamat Nabi Nuh dengan 70 kaum, termasuk setelah generasi itu muncullah dari anak turunnya itu kaum 'Ad itu. Jadi 'Ad itu satu orang namanya 'Ad bin Aus bin Iram. Karena memang kabilah atau kabilah itu biasanya ngambil nama kakeknya, sehingga Iram jadi satu kota, satu penduduk, namanya penduduk Iram. Padahal itu sebetulnya nama kakek mereka itu namanya Iram, kakeknya 'Ad malah jauh. Jadi hidupnya itu 'Ad itu, kaum 'Ad itu bukan kaumnya, 'Ad-nya itu. 'Ad itu umurnya 1200 tahun. Lama, 1200 tahun. Nah, umur 1200 tahun itu menganakkan dapat keturunan 4000. So, anaknya 4000, so. Anaknya 4000. Umurnya 1200. Soalnya istrinya banyak. Yusuf istrinya satu, artinya istrinya 1000. Istrinya 1000. Soalnya memang syariatnya nggak kayak kita, dibatasi oleh syariat. Nabi SAW maksimal 4 aja nggak berani banyak 1. Iya kan? Kita tambah nggak apa-apa sebenarnya. Nih umatnya siapa? Kaum 1000. Bukan kaumnya ya, 'Ad-nya dulu. Dia punya istri 1000, anaknya 4000, mati kafir. Matinya kafir. Allah. Dan di sini apa? Dzatil
imad ya. Jadi Iram dzatil imad. Iram itu penduduk Iram itu orang-orang yang memiliki bangunan tinggi-tinggi. Tulut tawil. Malah di sini dikatakan anaknya itu ya tinggi-tinggi. Dzatul imad kuat, kokoh bangunannya, sehingga berarti mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari saya? Ada. Jadi ada itu orang tingginya sampai 500 dirok. Nabi Adam 60 dirok. Kaum Ad itu 500 dirok. Nah kalau 60 dirok katanya satu pohon kelapa itu tingginya. Ya. Nah kalau sampai ratusan, 500 berapa? Tinggi banget nih. Kemudian Ibnu Arabi ya, beliau nggak percaya ini batil ini, masa 500 dirok nggak mungkin ya. Yang paling pendek dikatakan 300 dirok ya. Yang paling pendek 300 dirok ya. Tapi ini dianggap kata-kata ini, pendapat seperti ini pendapat yang batil, nggak mungkin lah ya. Allah menciptakan Nabi Adam ada itu tingginya cuma 60 dirok, yang orang pertama ya, malah katanya tambah ke belakang, tambah terus, tambah berkurang ketinggiannya, kebesarannya badan itu jasad itu ya. Sampai kita kecil banget ya, gitu. Apalagi anak kita tambah kecil lagi gitu ya. Yusuf yang segitu anaknya tambah kecil lagi gitu. Iya. Jadi Ibnu Arabi beliau nggak mungkin masa sampai 500 lebih roh. Nabi Adam cuma 60. Maka Sinan Qatadah itu beliau punya pendapat ya, inna tullah rajul minhum 12 dira'an. Maka Qatadah itu cuma beliau berpendapat 12 dira'an, nggak tinggi banget. Nabi Adam pantas 60 dira'an ya. Tapi mesti anak turunnya tambah, sini tambah, berkurang ketinggiannya, sehingga Sinan Qatadah mengatakan 12 dira'an, nggak sampai ratusan, nggak mungkin. Allah. Jadi kaum allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, allati lam yukhlaq yang belum pernah dibangun mithluha seperti Iram ya, Iram ya, kota Iram fil bilad di negeri-negeri yang lain ya. Seperti mereka pun ya nggak ada kaum Iram ya. Penduduk Irak itu rasnya, bengisnya, kuatnya enggak. Wadamu dalladina jahusah gitu. Jadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka itu berarti mengatakan man asyaddu minna quwwah. Karena memang benar keadaannya seperti itu, maka sombong banget gitu. Ya, Iram itu memang satu kota yang dibangun oleh Shaddad bin As. Jadi ringkas cerita itu memang Ad itu punya 2 anak. Ad itu tadi kan 4.000 anaknya. Ada yang namanya tuh 2 anak itu namanya Shaddad sama Syadid, kembar bagian. Jadi keduanya jadi raja, kemudian berkuasa banget, seluruh negeri-negeri dimanapun jadi miliknya, dikuasai oleh dia itu. Nah, ketika yang satu mati, Syadid mati, tinggal Syadid. Warisan seakan jatuh ke tangan dia itu Syadid, berkuasa mutlak. Tapi ketika jadi raja yang cuma seorang, bukan kerajaannya tambah baik, malah tambah merosot.
Dan dia Syaddad ini memang orang yang suka baca kitab-kitab dulu. Ya mungkin Injil baca atau apa itu sudah dibaca. Nah pas baca kitab itu dia membaca cerita surga, sifat-sifatnya surga dia baca, sehingga tertarik hatinya itu untuk membangun ya seperti surga itu, dan pengen menyombongkan diri di hadapan Allah, tahu ya, ada Tuhan Allah itu tahu, sombong ya. Maka diriwayatkan oleh Syekh Wahab bin Munabih dari Syekh Abdullah bin Tilabah, ada orang itu keluar cari ontanya yang hilang, lepas di perjalanan di padang sahara, orang melihat ada kota atau kampung itu di Yaman, jadi posisinya di Yaman. Maka dia pengen masuk kampung itu yang ada di padang sahara itu, yang dikelilingi benteng. Di sekitar benteng istananya banyak, bukan rumah, istana. Ketika didekati, dia kira ada orang yang bisa dia tanya, makanya hilang paling di situ lagi. Tapi ternyata nggak ada satupun orang yang keluar masuk dari itu benteng itu, gerbang yang begitu besar. Akhirnya dia turun dari kendaraan itu, apa ini itu dicari, kemudian sambil mengeluarkan pedangnya masuk dari pintu yang mesti masuk gerbang. Nah itu melihat pintunya aja sudah terheran-heran. Ini dilapisi dengan yakut merah. Ada melihat. Ketika dia lihat seperti itu, ya bengong mesti. Pintu gerbang segini indahnya. Kita baru lihat gerbang yang gede aja sudah tercengang. Ini gerbang yang begitu indah hiasi pakai yakut merah. Dibuka pintunya, dia masuk. Ternyata di dalam itu begitu banget. Pasti belum ada orang yang melihat seperti ini, kata dia. Gedung-gedungnya istana banyak. Itu di Kosbir pindah Prof. Dia perhatikan tingkat-tingkat itu, tingkat-tingkat. Malah di bangunan ada bangunan lagi yang dari emas, dari perak, batunya lolo, yakut, terus ini bangunan Syaddad nih, yang ditemukan sudah tidak berpenduduk gitu. Pintu-pintunya istana banyak, ya. Yang saling berhadapan satu sama lain, banyak kayak gitu. Kemudian wanginya masih ada. Ketika lihat seperti itu ya, lihat di lorong kecil ada sungai, ya kan dia kan pengen seperti surga banget gitu. Lorong kecil, tanamannya hijau banyak, bawahnya memang air sungai yang mengalir gitu. Ini kan benar mirip-mirip surga ya. Tahtihal anhar, di bawahnya itu surga ngalir sungai-sungai. Jadi ada juga dibuat oleh Syaddad seperti itu. Di bawah pepohonan yang hijau ada sungai. Maka itu orang berkata, ini surga, ini surga. Dari lulu, dari yakut, dari emas perak. Sehingga dia balik ke Yaman, dia ceritakan, dia paparkan apa yang dia lihat itu di padang sahara. Sampailah cerita itu kepada Muawiyah yang ada di Yaman. Akhirnya diutus tuh satu orang untuk mendatangi orang itu, untuk dibawa, diinterogasi, ditanya, benar nggak kamu itu cerita seperti itu? Akhirnya Syekh Muawiyah juga kirim kepada Ka'ab, seseorang yang memang tahu cerita-cerita seperti itu. Maka ketika didatangi itu Ka'ab,
Memang ada di dunia ini ya, kota dari emas perak itu. Maka dijawab oleh Ka'ab al-Ahbar, iya ada. Kotanya Iran, kota Iran, miliknya kaum Ad yang banyak bangunannya gede-gede. Itu dibangun oleh Syaddad bin Ad. Nah, itu diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ceritanya itu ketika Syaddad bin Ad ya, ingin membangun, jadi sudah ditentukan itu apa bendahara kerajaan, bendahara dia itu 1000, jadi 100 bendahara ditunjuk oleh Syaddad. Kemudian setiap orang dari 100 itu ambil pasukan 1000 setiap orang, berarti kan 100. Kemudian raja-raja yang tidak ada di situ dikirimin surat, nanti suruh bantu, ada emas permata apapun kumpulin semuanya, aku mau bangun surga. Jadi akhirnya keluar semuanya itu, yang bendahara atau pimpinan setiap orang bawa 1000 pasukan itu langsung berbicara, semuanya keluar cari lokasi yang paling bagus, yang indah, mau dibangun surga di situ oleh Syaddad itu. Maka di dalam perjalanan itu ya betul melihat ada satu bumi yang pas, cocok, puas. Akhirnya sampai di situ tuh mungkin 300 tahun, tinggal 300 tahun di situ untuk bangun. Kalau orang kampung datang ke sini paling 1 tahun ngecek proyek. Ini Syaddad itu tunjuk 100 orang diirit ribuan itu setiap orang itu langsung tinggal di satu tempat itu yang menurutnya sudah cocok untuk dibangun surga karena mata air juga ada di situ. Mungkin tinggal di situ 300 tahun untuk menyelesaikan pembangunan. Memang umurnya panjang-panjang lama-lama. Umurnya Syaddad sendiri itu 900. Bapaknya umurnya 1200, anaknya umurnya 900 tahun. Wallahu a'lam. Nah, ketika sudah jadi baru Intoriku faj'alu hasinan ya. Dan sekarang kamu bikin pagar keliling, kasih pagar keliling. Itu tambah lagi istananya, pokoknya pengen yang banyak, ribuan. Kemudian setiap istana pengen, dari ribuan istana itu pengen ada kepalanya atau pimpinan. Sudah jadi, nah, persiapan itu langsung sama Syaddad itu, persiapan untuk pindah ke Iran yang sudah jadi bangunannya itu, semuanya keluarganya. Kalau persiapan pindah, kita pindahan kota paling seminggu cukup gitu. Ini 10 tahun untuk persiapan pindah sono. Berangkat keluarganya Syaddad semuanya. Kalau makan di Madinah sudah berjalan sehari semalam, Allah datangkan sayhah ada kepada mereka itu sehingga belum sampai surganya dia mati semuanya. Gampang Allah matikan. Bangunnya 300 tahun, persiapan pindah 10 tahun, sudah perjalanan sehari semalam diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang itu lupa persiapan bangun rumah bertahun-tahun, dan terkumpul banyak. Setahun bangun rumah udah jadi mewah, seterok. Enak kan? Bukan seterok mati bisa. Namun kadang-kadang begitu, lupa. Malah hartanya habis untuk pembangunan, nggak berangkat umroh bisa.
bisa. Banyak ya, 900 juta dengar kan, buat bangun rumah lantai 2 di tanah bisa ya. Tapi dia lupa nggak sholat dulu sama kanjeng Nabi ya. Harusnya kan cuma 30 juta sholat dulu bangun rumah kan enak ya. Kadang-kadang orang lupa seperti itu. Allah ya. Wa tamudal ladina jabu sakhra bil wad, dan kaum sama alladzina yang mereka itu jabu motong-motong. Apa yang dipotong-potong? As-sakhra berarti batu besar dipotong. Bil wadi yang ada di lembah. Ini kaum sama. Rumahnya belum, bukan gua lagi. Kalau gua tinggal masuk, ini enggak. Benar-benar dia bangun itu gunung dipahat. Wa Fir'aun dan Autad, dan apa Fir'aun terhadap Fir'aun dan Autad yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Itu Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad, mereka adalah orang-orang yang taghaw, sombong, sewenang-wenang fil bilad, di dalam satu negeri. Fakal fihal fasad, kebanyakan mereka itu di negeri itu al-fasad, buat keonaran, kerusakan. Sehingga fasabba alaihim rabbuka sawta adab, maka Allah timpakan kepada mereka rabbuka Tuhan sawta adab, sepertinya ada, ya, sepertinya ada. Wallah, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Tuhan kamu labil mirsad, benar-benar mengawasi amal perbuatannya hambanya. Tidak ada satupun dari amal perbuatan itu yang lolos dari Allah. Kenapa diawasi oleh Allah? Ya mau dibalas. Kalau baik ya balasannya baik, kalau buruk balasannya ya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi awal orang yang memakan gunung-gunung batu-batu besar itu adalah kaum Samud. Jadi mereka sampai membangun bangunan itu 1.700 kota, bukan 1.000 rumah, 700 rumah bukan. 1.700 kota, semuanya dari batu semuanya. Dia mengatakan 7.000 ya. Allah, yang jelas mereka itu kaum Samud memang suka banget gunung-gunung itu dipahat, dibikin tempat tinggal. Allah, orang-orang dulu yang mereka itu zalim, sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dibiarkan oleh Allah. Nampak dibiarkan oleh Allah, tapi tiba masanya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pun yang masih ada orang-orang yang menyombongkan diri di depan Allah, balasannya langsung di dunia Allah timpakan. Semoga kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dilindungi, dijaga kita dari perbuatan dosa maksiat yang melanggar syariat dan senantiasa ada dalam perbuatan